Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya, kalian semuanya luar biasa. Hari ini kalian sehat semua ya, sehingga kita dapat berjumpa lagi ya. Pada hari ini hari Rabu ya, tanggal 13 Januari 2021 ya. Kita berjumpa lagi lewat udara. Kita masih belajar dengan cara jarak jauh ya, dikarenakan kondisi saat ini yang belum bisa kita untuk tatap muka. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik, yaitu tema 4E, subtema 2, pembelajarannya 4, 5, dan 6 ya. Namun sebelum kalian belajar, seperti biasa, kalian harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan kalian masing-masing, agar kita semua diberikan kesehatan ya, kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, kalian juga harus menyiapkan buku kalian, buku tematiknya, buku tulisnya, serta alat tulisnya ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita mulai pada pembelajaran 4, yaitu kita mulai pada halaman 59 ya. Pelajaran 4 itu kita mulai pada halaman 59. Ya, kamu buka bukunya ya, yang penting di garis bawah, ditandai. Baik ya. Ayo membaca. Kamu tentu memiliki tokoh idola. Kita biasanya meniru sikap orang yang kita idolakan. Ya, ini contohnya nih. Contohnya ya, Tony memiliki tokoh idola. Tokoh idola Tony adalah ibunya. Tony mengidolakan ibu karena ibu sangat berjasa bagi kehidupan Tony. Ibu melahirkan dan juga merawat Tony sehingga ia besar. Tanpa disadari, Tony meniru beberapa perilaku ibu. Karena Tony sangat mengidolakan ya, sehingga mengikuti tingkah laku ibunya setiap hari. Misalnya apa? Ibu itu ulet, semangat, dan juga ramah ya. Ulet itu gigih ya. Ulet itu tidak pantang menyerah seperti itu. Nah, ini idolanya si Tony ya. Ini contohnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada menggali informasi dari bacaan tentang Dewi Sartika ya, di halaman 60. Kalian baca ya, sehingga kamu tahu informasi dari Ibu Dewi Sartika. Nah, nih Dewi Sartika lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Kamu lihat ini adalah pahlawan wanita kita yang bernama Dewi Sartika. Nah, ini informasinya ya. Jadi Dewi Sartika lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember 1884. Lalu yang kedua, informasi yang kedua,
Sejak kecil Dewi Sartika yang bersekolah di sebuah sekolah dasar di Cicalengka itu sudah menunjukkan bakat sebagai pendidik. Informasi yang ketiga, pada tahun 1904 Dewi Sartika mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama sekolah istri. Ya, sekolah istri hanya terdiri dari siswa wanita. Ya, informasi yang keempat, pada tahun 1910 nama sekolah istri diubah menjadi sekolah keutamaan istri. Ya, ini informasi yang didapat. Nah, karena dedikasinya dalam mencerdaskan bangsa dan perjuangannya dalam pendidikan di Indonesia sangatlah luar biasa, Dewi Sartika pun diberi gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintahan Indonesia pada tanggal 1 Desember 1966. Ya, kalian juga bisa baca buku halaman 60-61. Setelah kamu baca, di situ ada beberapa pertanyaan, ya. Kamu isi di buku tulis aja. Nih, nomor 1. Di manakah Dewi Sartika dilahirkan? Di Bandung, ya. 2. Kapankah Dewi Sartika dilahirkan? Pada tanggal berapa? 4 Desember 1884. Yang ketiga, mengapa pendidikan tidak menjadi kebutuhan utama pada masa lalu? Kenapa? Anak perempuan tidak perlu sekolah zaman dulu, ya. Karena bangsa kita dijajah, ya. Karena bangsa kita dijajah. Yang keempat, mengapa masyarakat Indonesia sudah ditipu daya oleh bangsa asing pada masa lalu? Mengapa? Tentu jawabnya karena tidak ada persatuan, ya. Bangsa Indonesia masih belum pandai, ya, sehingga belum ada persatuan. Lalu yang kelima, apa tekad Dewi Sartika bagi bangsa Indonesia? Tekadnya apa? Belajar dan belajar dan memberantas kebodohan. Itu tekad Dewi Sartika, belajar dan memberantas kebodohan, terutama kaum wanita. Apakah bakat yang ditunjukkan oleh Dewi Sartika di sekolah dasar? Bakatnya apa? Bakat Dewi Sartika adalah sebagai pendidik. 7. Apa yang dilakukan Dewi Sartika saat bermain di belakang gedung Kepatihan? Nah, kalau kamu baca pasti tahu, ya. Yang dilakukan Dewi Sartika adalah mengajari baca dan tulis, ya, kepada wanita-wanita di sekitarnya. 8. Apa keinginan Dewi Sartika bagi anak-anak perempuan di sekitarnya? Apa keinginannya? Yaitu keinginan Dewi Sartika adalah untuk menuntut ilmu pengetahuan. 9. Apa saja yang diajarkan pada sekolah istri yang didirikan oleh Dewi Sartika? Ya, yaitu cara berhitung, lalu membaca, menulis, menjahit, merenda, menyulam, bahkan belajar agama. Lalu yang ke-10, di mana saja sekolah istri didirikan? Yaitu di wilayah Pasundan, Jawa Barat. 11. Jelaskan perjuangan Dewi Sartika dalam pendidikan bagi perempuan Indonesia. Ya, apa coba dedikasi Dewi Sartika? Adalah mencerdaskan bangsa. Terakhir, Dewi Sartika diberi gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia. Setuju tidak kalian?
pasti setuju. Kenapa setuju? Karena beliau berjuang untuk perjuangannya sangat luar biasa ya. Jadi sangat setuju karena beliau perjuangannya sangat luar biasa untuk mencerdaskan bangsa. Nah, itu informasi dari Dewi Sartika ya, pahlawan wanita dari Jawa Barat ya. Ada lagi pahlawan wanita dari Jawa Tengah, misalnya Raden Ajeng Kartini ya. Informasinya yang kita dapat misalnya ya, Raden Ajeng Kartini pahlawan dari Jawa Tengah. Lahirnya tanggal 21 April 1879. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat ya. Beliau adalah seorang bupati di Jepara. Nah, Kartini menikah dengan seorang bupati Rembang yang bernama Adipati Aryo Singgih ya. Raden Ajeng Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904 ya, seperti itu. Itu adalah informasi ya. Contohnya ya anak-anak ya. Oke, Bu Guru lanjutkan. Menerapkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini ada di halaman 61 ya. Contohnya perjuangan Dewi Sartika ya. Perjuangan Dewi Sartika selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Upayanya untuk mencerdaskan bangsa itu menunjukkan sikap kepedulian akan kemajuan bangsa. Dewi Sartika juga secara aktif menyumbangkan kemampuannya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, ini adalah contoh penerapan sila kelima ya dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu perjuangan Dewi Sartika ya, yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat ya, terutama dalam bidang pendidikan. Baik, kita lanjutkan pelajaran kelima anak-anak ya. Pelajaran kelima kita mulai pada halaman 64 ya, 64. Kalian buka halaman 64. Nah, pelajaran kelima yaitu ini adalah Insinyur Soekarno ya. Ini Insinyur Soekarno. Beliau adalah tokoh yang banyak dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Nah, tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila ya. Jadi kalau kamu ditanya dasar negara Indonesia itu apa? Jawabnya adalah Pancasila. Panca itu 5 ya, sila. Jadi 5 sila. Ini yang mengusulkan yaitu Insinyur Soekarno ya. Salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Jadi bangsa Indonesia itu merdeka tanggal 17 Agustus 1945 ya. Yang memproklamasikan adalah Insinyur Soekarno ya. Nah, sebelum tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing ya.
Kita dijajah bangsa Belanda aja 350 tahun. Belum sampai merdeka, lalu bangsa Jepang ya, tahun 1942 sampai 1945. Hanya 3,5 tahun ya. Nah, setelah tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Apa artinya merdeka? Bebas dari penjajahan ya, bebas dari penjajahan. Baik, kita lanjutkan. Nah, menjelaskan perjuangan Soekarno dalam bentuk peta pikiran. Ya, ada di halaman 64. Ya, kalau menjelaskan perjuangan Soekarno dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini kita buat. Pertama, Presiden Soekarno dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ya, ini informasi. Informasi ini bisa dibuat menjadi peta pikiran. Ya. Yang kedua, sejak muda Soekarno sudah belajar berpolitik dan juga berpidato. Beliau itu ahli dalam berpidato, ya. Yang ketiga, Soekarno pun beranjak dewasa dan mulai membentuk sebuah organisasi yang merupakan cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia yang sering kita dengar PNI ya, yaitu Partai Nasional Indonesia. Yang membentuk adalah Insinyur Soekarno. Lalu yang keempat, setelah kemerdekaan diproklamasikan ya, Soekarno pun ditunjuk sebagai Presiden pertama Republik Indonesia ya. Jadi di sini kamu sudah mengerti informasinya ya. Soekarno itu sebagai Presiden pertama di Indonesia. Soekarno juga sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Soekarno juga sebagai pembentuk organisasi Partai Nasional Indonesia. Soekarno juga pendiri Pancasila ya. Nah, itu informasi yang ada dalam peta pikiran Insinyur Soekarno. Bahkan patung lilin Presiden Soekarno pun ada di luar negeri ya, di Bangkok. Nah, ini di luar negeri karena beliau ini sangat pandai berpidato ya orangnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Nah, tadi peta pikiran Insinyur Soekarno. Nah, kamu dapat mempresentasikan. Nah, ini kalau kalian tatap muka di sekolah, di kelas, ini sering Bu Guru laksanakan ya. Kita bentuk kelompok 1 misalnya 5 orang, kelompok 2 5 orang dan seterusnya. Nah, kamu membuat peta pikiran. Kalau sudah selesai, kamu presentasikan ke depan ya, di depan kelas. Kamu baca kepada teman-teman kamu bacakan hasil hasil diskusi pada kelompok tadi ya. Lalu kamu presentasikan. Nah, karena kita belum bisa tatap muka, nah ini caranya saja ya, contohnya saja. Jadi kalau mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran, hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi dalam peta pikiran, pertama adalah bacalah informasi yang penting saja ya. Buat informasinya yang penting-penting. Setelah itu presentasikan secara berurutan. Nah, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, karena adanya nanti di dalam kelas. Bahasanya tentu bahasa yang baik dan bahasa yang benar, bukan bahasa yang kasar, bukan bahasa yang kamu suka ngomong di luar, tapi gunakan bahasanya yang baik dan benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, bernyanyi.
kemarin sudah belajar kalian ya. Ini ada syair ya, menyanyikan lagu syukur dengan penghayatan yang tepat. Lagu syukur ini juga lagu pahlawan ya Nana ya. Lagu pahlawan ini ciptaan Haji Mutahar ya. Nah, lagu ini kuncinya adalah C sampai dengan A. Lalu kamu bisa lihat di halaman 66 ya. C sampai dengan La. Lalu biramanya adalah 4/4 ya. Jadi setiap satu ruas birama 4 kali ketukan. Nih ya, 4 kali. Satu ruas birama 4 kali ketukan. Ya. Lalu ini temponya adalah andante. Andante itu sangat lemah ya Nana ya. Itu pelan. Nah, ini kamu baca, kamu hayatin syairnya ya. Nah, ini not baloknya, ini not angkanya. Nah, kamu juga bisa belajar nanti lihat di YouTube ya. Lagunya ini pelan. Ya, kamu harus apa nih? Dari yakinku teguh. Syairnya. Hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka. Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Nah, syair ini harus kamu resapi ya, sehingga nanti kamu dapat menyanyikan dengan baik ya, dengan tempo yang baik ya, dengan nada yang baik. Silakan belajar, boleh lihat di YouTube. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran ke-6. Ya, kita mulai pada halaman 68. Nah, halaman 68 itu pelajaran ke-6. Nah, ini ada contoh ya, atau berikut merupakan kegiatan yang bisa kita contoh. Nah, ini pengamalan sila kelima anak-anak ya. Lomba cerdas cermat tingkat SD. Lalu memenangkan lomba cerdas cermat. Nah, ini membawa nama baik sekolahnya ya. Lalu membantu orang tua. Ini juga sikap sila kelima. Belajar yang rajin ya. Lalu membantu teman belajar. Nah, ini semuanya ini adalah pengamalan sila kelima ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, membuat buklet pahlawan. Nih buku kecil. Ini isinya tentang pahlawan, informasi pahlawan ya. Dut Nyadin, Dewi Sartika, ini Hasanuddin ya. Lain-lain silakan nanti kamu buat sendiri ya. Cari informasi dari mana saja. Nah, cari informasi lebih dalam tentang perjuangan dan jasa mereka. Nah, ini caranya, ini contoh ya anaknya. Contoh membuat buklet tentang pahlawan ya, buku tentang isinya pahlawan. Informasi kamu tulis. Nah, ini sajikan dalam bentuk buklet. Gunakan kertas A4 dan lipat menjadi 2. Yang ketiga, hiaslah bukletmu semenarik mungkin. Sertakan gambar pahlawan dan peristiwa penting yang berkaitan dengan perjuangan merdeka. Lalu yang keempat, tuliskan informasi dengan kalimatmu sendiri dan tuliskan dengan rapi. Gunakan ejaan yang baik dan benar agar tulisan mudah dipahami. Ini contoh cara membuat buklet pahlawan ya. Kalian bisa membuatnya sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, melakukan drama tentang pengamalan sila kelima Pancasila. Ini bermain peran ya. Bermain peran ada di buku halaman 69 ya Nana ya. Nah, bermain peran melakonkan drama tentang pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, ini contohnya aja ya.
Dalam sila kelima Pancasila terkandung makna bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab agar berupaya memberikan yang terbaik untuk menyejahterakan rakyat bangsa. Nah, ini contohnya. Ini kalian juga bisa bermain peran, ya. Drama. Nah, kalau kita belajar di sekolah sering ya kita belajar seperti ini ya, drama, membuat drama. Nih contohnya. Lututmu terluka, Lani. Mari aku bantu mengobatinya. Nah, ini Lani. Laninya jatuh, lalu luka. Temennya mengajak Lani untuk diobati. Ada lagi teman lagi. Mari ku bantu berdiri, Lani. Lani menjawab, terima kasih Nina, terima kasih Mira. Jadi yang membantu Lina siapa tadi anak-anak? Nina dan Mira. Ya, ini contoh apabila kita bermain peran, yaitu membuat seperti drama, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, lanjutkan. Penerapan sikap pahlawan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Nih, penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Nah, contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ini contohnya. 1. Berperilaku adil, ya. Tidak membeda-bedakan teman, ya. Nah, jadi adil. Lalu kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini juga termasuk sikap kepahlawanan. Baik, demikian penjelasan Bu Guru pembelajaran 4, 5, dan 6 pada subtema 2. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar dan salam sehat. Terima kasih.